Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah di Departemen Anestesiologi dan Terapi Insentif. Pada kali ini, saya akan membahas tentang perioperatif medicine, khususnya pada bagian post-operatif. Pertama-tama, apa itu post-operatif? Post-operatif itu adalah perawatan pada periode pulih sadar setelah pasien meninggalkan ruang operasi dan berada pada ruang pemulihan hingga pasien akan dikirimkan ke ruangan pasien. Untuk durasi perawatan post-operatif biasanya tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi, dan hingga teknik operasi. Apa tujuan dari post-operatif itu? Satu adalah mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi. Kedua, untuk mengupayakan percepatan penyembuhan pasca operasi. Dan yang ketiga, untuk mengembalikan pasien ke dalam kondisi yang baik. Dan untuk klasifikasi resiko pasca operasi, biasanya pasien akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 adalah di mana pasien memiliki resiko yang tinggi. Dan pasien ini biasanya memiliki resiko tinggi gagal nafas pasca anestesia. Pasien ini akan langsung dirawat di intensive care unit atau ICU tanpa menunggu pemulihan. Selanjutnya adalah pasien di kelompok 2. Ini merupakan sebagian besar pasien pasca anestesia. Tujuan perawatan pasca anestesia adalah agar pasien secepatnya mampu atau dapat menjaga keadekuatan respirasinya. Dan selanjutnya adalah kelompok 3. Pada kelompok 3, biasanya pasien yang menjalani operasi yang kecil, singkat, dan rawat jalan. Dan biasanya untuk pasien ini harus dipastikan fungsi respiratorinya adekuat dan terbebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan juga kelemahan. Untuk setelah pasien bangun dan pada fase pemulihan pasien, biasanya harus dilakukan beberapa alur atau step. Yang satu adalah hentikan obat anestesi dan melakukan ekstubasi pada pasien. Yang kedua adalah untuk memberikan oksigen dengan saturasi 100% dengan sungkup muka. Yang ketiga adalah saluran napas pasien harus disupport hingga refleks nafas akan kembali dengan spontan. Yang keempat adalah untuk memeriksa kekuatan otot dan koordinasi pasien. Misalkan meminta pasien untuk menggenggam tangan, menjulurkan lidah, dan mengangkat kepala. Dan yang terakhir adalah untuk memposisikan pasien ke posisi recovery untuk mencegah terjadinya aspirasi. Dan beberapa adalah masalah yang dapat terjadi pasca anestesia. Satu adalah gelisah. Ini biasanya dikarenakan hipoksia, asidosis, ataupun lainnya. Jika iya, kita harus memberikan penenang dan koreksi penyebabnya. Yang kedua adalah gangguan pernapasan. Harus dilihat jika adanya obstruksi jalan napas atau depresi napas. Dan yang ketiga, adanya gangguan kardiovaskular, di mana bisa terjadi hipertensi, hipotensi, ataupun gangguan irama jantung. Yang keempat, adanya gangguan fungsi ginjal. Kita harus melihat apakah masalahnya terjadi secara pre-renal atau renal ataupun dengan post-renal. Yang kelima adalah mual dan muntah.
Biasanya ini dikarenakan pemakaian opioid atau bedah abdomen dan hipotensi. Yang keenam adalah menggigil, dikarenakan hipotermia karena efek obat bius, ataupun bisa terjadinya hipertermia karena obat bius inhalasi. Dan yang terakhir, masalah dari nyeri, karena kerusakan jaringan akibat trauma bedah. Untuk fase pemulihan biasanya dibagi menjadi 3. Satu adalah early recovery, yang kedua adalah intermediate recovery, dan yang ketiga adalah late recovery. Setelah recovery ini biasanya anestesiologis akan melakukan evaluasi dan memulangkan pasien ke ruangan pasien. Satu adalah early recovery. Pada fase ini adalah fase di mana pasien mulai bangun dari pembiusan dan refleks akan mulai pulih dengan adanya tanda-tanda aktivitas motorik. Pada fase ini, biasanya pasien akan berada di ruang PACU atau Post Anesthesis Care Unit untuk dimonitor. Dan untuk pasien dewasa dan anak-anak, biasanya akan dilakukan penilaian kondisi pasien dengan menggunakan skor yang berbeda. Satu, untuk dewasa biasanya digunakan Modified Aldrich Score, dan pada anak-anak akan digunakan Stewart Score. Dan skor ini akan digunakan untuk penilaian kondisi pasien agar dapat dikategorikan ke fase pemulihan selanjutnya. Berikut adalah Modified Aldrich Score, dan biasanya pasien akan dinilai terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan kondisinya agar dapat dipindahkan ke ruangan atau masih memerlukan observasi yang lebih di ruangan recovery atau PACU. Berikut adalah parameter dari Modified Aldrich Score. Satu adalah aktivitas motorik. Jika seluruh ekstremitas dapat digerakkan akan diberikan nilai 2, dan jika ada 2 ekstremitas dapat digerakkan diberikan nilai 1, dan jika memang tidak ada yang bergerak diberikan nilai 0. Kedua adalah parameter respirasi, di mana jika pasien dapat bernapas dalam dan ada batuk akan diberikan nilai 2. Jika pernapasannya dangkal namun pertukaran udaranya adekuat akan diberikan nilai 1. Jika adanya apnia atau obstruksi akan diberikan nilai 0. Yang ketiga adalah parameter sirkulasi. Jika pasien memiliki tekanan darah yang menyimpang kurang dari 20 mm of mercury dari tekanan darah pre-anestesi akan diberikan nilai 2. Dan jika tekanan darah menyimpang 20-50 mm of mercury dari tekanan darah pre-anestesi akan diberikan nilai 1. Untuk tekanan darah yang menyimpang lebih dari 50 mm of mercury dari tekanan darah pre-anestesi akan diberikan nilai 0. Yang keempat adalah parameter kesadaran. Jika pasien sadar, siaga, dan orientasi akan diberikan nilai 2. Dan jika pasien bangun namun cepat kembali tertidur akan diberikan nilai 1. Dan jika tidak ada respon akan diberi nilai 0. Yang kelima adalah parameter saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen itu melebihi 90%, dengan oksigen ruangan akan diberikan nilai 2. Dan jika saturasinya lebih dari 90% dengan oksigen tambahan akan diberikan nilai 1. Jika saturasinya kurang dari 90% dengan oksigen tambahan akan diberikan nilai 0. Jika skor ini melebihi dari 8, maka pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Yang kedua adalah intermediate recovery. Ini adalah fase di mana pasien sudah dapat memulai ambulasi atau minuman cairan, mixi, dan bersiap untuk dipulangkan. Dan biasanya kita menggunakan PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. Dan ini adalah pada fase intermediate recovery ini dapat menggunakan
scoring ini. Dan jika skornya melebihi atau sama dengan 9, maka pasien cukup aman untuk dipulangkan ke rumah. Jika pasien pulang dengan dihantar oleh orang dewasa, pastikan pasien yang orang dewasa ini dapat mengawasi pasien selama 24 jam. Dan parameter atau indeks apa saja yang harus diperhatikan pada PADS adalah 1. Tekanan darah, 2. adalah aktivitas. Jika pasien memang mampu berjalan dan tidak pusing akan diberikan nilai 2, dan jika pasien memerlukan bantuan akan diberikan nilai 1. Dan jika tidak mampu berjalan sama sekali akan diberikan nilai 0. Yang ketiga adalah parameter mual dan muntah. Jika parameter tidak ada mual dan muntah atau mual muntahnya itu minimal, itu akan membaik setelah diberikan obat oral, akan diberikan nilai 2. Jika sedang, itu membaik dengan diberikan obat intramuskular, akan diberikan nilai 1. Dan jika berat, tetap dengan terapi yang berulang akan diberikan nilai 0. Dan nyeri, jika pasien ada nyeri, akan diberikan nilai 2, dan jika tidak ada nyeri akan diberikan nilai 1. Yang terakhir adalah parameter pendarahan. Jika pendarahannya minimal, di mana tidak perlu ganti perban, akan diberikan nilai 2. Atau jika pendarahan sedang, di mana diperlukan penggantian perban sebanyak 2 kali, akan diberikan nilai 1. Dan jika pendarahannya berat, di mana diperlukan penggantian perban melebihi 3 kali, akan diberikan nilai 0. Yang ketiga adalah late recovery. Ini adalah fase di mana pasien dapat dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai. Dan pasien dapat melanjutkan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Berikut adalah pedoman pemulihan pasien setelah One Day Care atau ODC. 1 adalah tanda vital harus stabil dalam waktu 1 jam. Kedua, pasien sadar baik dan mampu mengorientasikan diri, tempat, dan juga waktu. Ketiga, pasien mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan. Dan yang keempat adalah pasien tidak mengalami mual, muntah, nyeri, pendarahan, ataupun gangguan kardiovaskular dan respirasi. Ada penyebab pemulihan yang berkepanjangan. Faktor-faktornya adalah 1, adanya rasa nyeri, mual, dan muntah yang berkepanjangan. Kedua, adanya pendarahan. Ketiga, disfungsi kardiovaskular dan pernapasan. Keempat, kurangnya pengawalan atau kondisi rumah pasien yang tidak memadai. Kelima adalah dibutuhnya observasi yang lebih. Keenam, luka pada saluran pembuangan. Untuk instruksi pasca operasi, biasanya instruksi tertulis dan lisan harus diberikan kepada pasien mengenai periode pasca operasi sebelum pasien keluar dari rumah sakit. Dan umumnya selama 24 jam setelah anestesi, pasien itu tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol atau menggunakan obat-obat tanpa resep atau instruksi dari dokter. Kedua, biasanya pasien tidak boleh mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Ketiga, pasien sebaiknya tidak membuat keputusan yang penting. Keempat, pasien harus diberikan nomor kontak jika ada keadaan yang darurat. Baik, demikian dapat saya sampaikan mengenai perioperatif medicine, khususnya pada bagian post-operatif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.